Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Melenia. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian kompetensi profesional guru. Pendahuluan. Sebelum menguraikan tentang pengertian kompetensi profesional secara utuh, akan diuraikan terlebih dahulu tentang pengertian kompetensi dan profesional. Kompetensi secara etimologi berarti kecakapan atau kemampuan, sedangkan secara terminologi berarti pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak yang secara konsisten dan terus-menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Pengertian dasar-dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Menurut Viet dan Ida Sahertian, kompetensi adalah kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang bersifat kognitif, aktif, dan performan. Nah, di sini ada pengertian kompetensi profesional guru. Kompetensi profesional guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab dan layak mengajar. Maka kompetensi akademik guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya berdasarkan profesi akademik keilmuan yang dimilikinya. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, serta metode dan teknik mengajar yang sesuai dan dipahami oleh peserta didik, dan tidak menimbulkan kesulitan dan keraguan. Kompetensi profesional menuntut setiap guru untuk menguasai materi yang diajarkan, termasuk langkah-langkah yang perlu diambil guru dalam penguasaan bidang studi yang diampunya. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi profesional guru. Beberapa faktor yang mempengaruhi kompetensi profesional guru antara lain yaitu 1. Latar belakang pendidikan. Dan menurut Pupuh Fatur Rahman, latar belakang pendidikan dan pengalaman belajar akan mempengaruhi kompetensi guru dalam mengajar. Guru pemula dengan latar belakang pendidikan, ia akan lebih mudah dan menguasai diri dengan lingkungan sekolahnya. Dan kedua, ada pengetahuan. Pengetahuan adalah suatu yang dapat dari membaca pengalaman untuk dapat mentransferkan ilmu pendidikan kepada peserta didiknya. Seorang guru tentu saja harus memiliki dan menguasai ilmu pengetahuan itu sendiri. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki pengetahuan agar mampu menambah wawasan pengetahuan yang diberi oleh guru tersebut. Dan ada ketiga, kemampuan ability. Abilitas adalah faktor yang penting dalam meningkatkan produktivitas kerja. Abilitas berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki individu. Abilitas dalam artian kecakapan guru yaitu berupa kecakapan profesional guru yang menunjukkan pada satu tindakan kependidikan yang berdampak positif bagi proses pembelajaran dan perkembangan pribadi siswa. Bentuk tindakan dalam pendidikan dapat berwujud keterampilan mengajar atau teaching skill sebagai akumulasi dari pengetahuan knowledge yang diperoleh para guru pada saat menempuh pendidikan seperti SPG, PGMI, PGRA, dan lain sebagainya. Dan keempat, ada kemampuan atau skill. Keterampilan atau skill merupakan salah satu unsur kemampuan yang terdapat pada unsur penerapannya. Keterampilan merupakan suatu kepandaian atau keahlian istimewa dalam suatu pekerjaan yang bermanfaat untuk jangka panjang. Guru diharapkan memiliki 8 keterampilan, yaitu ada keterampilan bertanya, dan ada keterampilan memberikan penguatan, ada keterampilan penjelaskan, ada keterampilan mengadakan variasi, keterampilan membaca dan menutup
pelajaran, ada keterampilan mendidik diskusi kelompok kecil, dan ada keterampilan mengelola kelas, keterampilan pembelajaran perseorangan. Dan di sini ada sikap atau attitude, yaitu sikap diri merupakan kepribadian seorang individu. Kepribadian adalah bentuk sikap yang menyangkut keseluruhan aspek seseorang, baik fisik ataupun fiksi, baik yang diperoleh sejak lahir ataupun diperoleh dari pengalaman. Sikap diri yang sangat diperlukan dalam mengembangkan profesionalisme adalah disiplin yang tinggi, percaya diri yang positif, akrab dan ramah tamah atau berwibawa, dan keterampilan berkata yang sopan dan santun. Dan di sini ada tujuan manfaat sertifikasi guru. Tujuan sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dan melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan secara khusus sertifikasi bertujuan sebagai berikut: 1. Meningkatkan kompetensi guru dalam bidang ilmunya, dan kedua ada memantapkan kemampuan mengajar guru, dan ada ketiga menentukan kelayakan kompetensi seorang sebagai agen pembelajaran, dan keempat ada sebagai persyaratan untuk memasuki atau memangku jabatan profesional sebagai pendidik, dan ada kelima mengembangkan kompetensi guru secara holistik sehingga mampu bertindak secara profesional, dan ada keenam meningkatkan kemampuan guru kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya, serta memanfaatkan teknologi komunikasi informasi untuk kepentingan pembelajaran dan peluasan wawasan. Dan ada ketujuh, sertifikasi dilakukan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dalam rangka mewujudkan serta pendidikan nasional. Ada 8 sertifikasi juga dilakukan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan. Guru merupakan satu faktor menentu keberhasilan siswa yang menjadi salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran. Dan kesembilan, sertifikasi untuk meningkatkan martabat guru. Dengan sertifikasi menjamin dan memastikan bahwa pekerjaan guru adalah pekerjaan yang berwibawa dan guru melalui pengalaman pendidikan pelatihan relatif lama dapat memberikan layanan yang lebih baik dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang amatir. Dan ke-10 ada sertifikasi untuk meningkatkan profesionalisme guru. Nah, di sini ada ruang lingkup kompetensi profesional guru. Kompetensi profesional mencangkup yaitu 1. Penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan dan konsep-konsep dasar ilmuwan yang diajarkan dari bahan yang diajarkannya yaitu. Dan kedua ada penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan pendidikan dan keguruan. Dan ada ketiga, penguasaan proses pendidikan keguruan pembelajaran siswa. Nah, di sini ada menurut Dikbud ada 10 kemampuan dasar guru yaitu 1. Penguasaan bahan pelajaran beserta konsep-konsep dasar ilmuwan. Kedua, ada pengelolaan program belajar mengajar. Dan ketiga, ada pengelolaan kelas. Dan keempat, penggunaan media dan sumber pembelajaran. Dan kelima, penguasaan landasan-landasan pendidik. Dan keenam, ada pengelolaan interaksi belajar mengajar. Dan ketujuh, ada penilaian prestasi siswa. Dan 8, pengenalan fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan. Ke-9, pengenalan dan penyelenggaraan administrasi sekolah. Serta ke-10 ada pemahaman prinsip-prinsip dan pemanfaatan hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan peningkatkan mutu pengajaran. Nah, demikian hasil presentasi saya
Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.